Haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Dan malam hari ini kita ada di Inspirasi 3 Menit. Puji Tuhan, baik. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari kita akan melihat ayat yang ke-10. Saya akan baca buat saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, di hari-hari ini saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan yang bisa digambarkan secara umum krisis berkenaan dengan COVID-19 dan dampak dari COVID-19 tersebut. Sehingga jika saya dan saudara melihat hari-hari ini, manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang mengakibatkan karena cinta akan dirinya sendiri, ada banyak manusia yang terserat dengan yang namanya gila-gilaan kerja, yang mengakibatkan karena dibatasinya pekerjaan untuk mendapatkan uang, mereka diperhadapkan dengan tekanan dan diperhadapkan dengan banyak hal dalam hidup ini, sehingga ada banyak orang yang tergilas dengan keadaan itu. Nah, malam hari ini, jika saya dan saudara meneliti dan memperhatikan di sekitar saya dan saudara, ada dua tipe orang akhir zaman yang sementara terjadi. Yang pertama, bahwa dia terikat dengan yang namanya uang adalah segala-galanya. Ada orang yang terikat dengan namanya pekerjaan segala-galanya. Ada orang yang terikat yang namanya usaha adalah segala-galanya. Sehingga ada banyak manusia di bawah kolong langit ini yang akhirnya menomorduakan Tuhan. Yang akhirnya diperhadapkan dengan satu keadaan di mana bahwa uang adalah segala-galanya. Keluarga nomor 2, gereja nomor 2, firman nomor sekian dan sekian dan sekian. Mengakibatkan pondasi dia berdiri begitu rentan untuk jatuh. Mari kita melihat nasihat kebenaran firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Bukan masalah uang, tapi cinta akan uang mengakibatkan, firman Allah katakan, timbulnya kejahatan. Nah, dalam ayat ini, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jika orientasi hidupnya adalah uang segala-galanya, maka firman Allah katakan ada dua hal yang terjadi dalam hidup seseorang atau manusia. Yang pertama, menyimpang dari iman, dan yang kedua, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dua hal ini disebabkan karena firman Allah katakan memburu uang. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan memburu sama dengan mengejar atau berusaha keras. Artinya, jika saya dan saudara terjemahkan secara literal, uang adalah segala-galanya. Bangun pagi, uang. Tidur, memikirkan uang. Bangun pagi, memikirkan uang. Berusaha mendapatkan uang. Dan lain-lain sebagainya. Sehingga waktu dia untuk keluarga, waktu dia untuk Tuhan mulai dibatasi. COVID-19 memberi pelajaran kepada kita. Kalau orientasi kita uang adalah segala-galanya, Anda akan diperhadapkan dengan keadaan yang namanya siksa diri. Yang disebutkan dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 tadi. Yang kedua, jika saya dan saudara memburu uang, uang adalah segala-galanya, bekerja keras, berusaha, fokusnya hanya uang, fokusnya hanya untung. Karena jika saya dan saudara melihat dari bahasa Yunani, kata cinta akan uang, dia menggunakan kata pilarguria, asal kata dari pilarguros, yang berarti pertama, cinta akan uang. Yang kedua,
Cinta akan untung, segala-galanya untung, maunya untung, apa yang dikerjakan untung, nggak mau rugi dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ketamakan. 4, keserakahan. Dan yang kelima, kikir. Itu bisa saya dan saudara temukan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, cinta akan uang dalam bahasa Yunaninya. Jika saya dan saudara melihat kamus besar bahasa Indonesia, memburu seperti saya jelaskan tadi, kejar, berusaha keras, uang adalah segala-galanya. Jika orientasi hidup ini uang adalah segala-galanya, untung adalah segala-galanya, ketamakan adalah segala-galanya, keserakahan adalah segala-galanya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia hanya mementingkan usahanya, dia hanya mementingkan keluarganya, dia hanya mementingkan golongan, tidak akan melihat orang lain, tidak mau melihat orang lain yang sementara diperhadapkan dengan COVID-19 dan susah dan lain-lain sebagainya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Firman Allah katakan yang pertama, mengakibatkan menyimpang dari iman. Yang kedua, menyiksa diri. Saya melihat dari bahasa asli kata menyimpang menggunakan kata apoplano yang berarti 1, tersesat, 2, kesasar, 3, berkeliaran, jadi liar. Karena apa? Fokusnya hanya untung. Fokusnya hanya uang. Dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punyai. Dia tidak pernah bersyukur dengan keluarganya. Dia tidak pernah bersyukur dengan usahanya. Dia tidak pernah bersyukur dengan keadaan yang dialami hari-hari ini. Kenapa? Karena fokusnya cinta akan uang. Hati-hati saudara, saya dan saudara akan liar dan tersesat karena memburu uang. Yang kedua, menyiksa diri. Kamus besar bahasa Indonesia katakan menyiksa diri artinya melukai diri. Tidak ada satu manusia yang ingin tubuhnya terluka. Tidak ada satu manusia yang ingin melukai dirinya, melukai matanya, melukai tangannya, melukai kakinya. Tidak ada satu manusia. Tapi ketika saya dan saudara orientasinya hanya uang, orientasinya untung, orientasinya kalau boleh dia berusaha dan modal kecil dan dia berusaha mendapatkan sebesar-besarnya, nggak pusing dengan orang lain, hati-hati. Yang kedua, King James Version menunjukkan kata tertusuk. Menyiksa diri sama dengan tertusuk atau bobol. Saya baca dalam bahasa Yunani menggunakan kata peripeiro. Peripeiro artinya tembus, pertahanannya tembus. Yang kedua, diserbu sampai habis. Hati-hati. Pertama, kita akan tersesat. Kita akan jatuh, kita akan tergeletak. Yang kedua, apa yang kita bangun, apa yang sementara kita pegang, apa yang sementara kita andalkan, dia akan tembus, hancur, dan kita akan tersiksa dirinya. Hati-hati, sebabnya hari-hari ini, mari fokus kita kepada Tuhan. Jangan kepada untung, jangan kepada uang, jangan kepada keadaan ini. Fokus kepada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada keajaiban. Di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di situ ada pertolongan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.